Ya, nanti malam Indonesia akan menghadapi Gini dalam Playoff Olimpiade Paris 2024. Dan untuk membahas hal tersebut sudah bersama saya rekan Bagus Priambodo yang sekaligus juga pemerhati sepak bola. Selamat pagi, Bung. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti malam nih sekitar pukul 8 ya, Bung ya. Nanti kita akan menyaksikan mungkin di TV-TV nasional Indonesia akan melawan Gini dalam Playoff Olimpiade Paris. Seberapa yakin Anda melihat peluang Indonesia akan menang? Apalagi ini kan pemain-pemainnya sering bermain di Eropa juga ya, Bung? Pemain lawan ya? Ya, benar. Oke, Zika pertama kali juga saya mesti kasih apresiasi buat timnas U23 kita karena sebenarnya mereka itu sudah melewati target ya. Karena sebelumnya kan awalnya tim ini targetkan untuk lolos fase grup oleh PSSI. Kemudian pelatih Sintayong membuat target sendiri, tim ini bisa ke semifinal dan mereka sudah achieve itu. Tapi kemudian mumpung sudah semifinal kan tinggal dikit lagi ke Olimpiade. Nah, kemudian harapan ini kita kumpulkan, fans mengumpulkan harapan ini, kenapa nggak sekalian ke Olimpiade saja, mumpung sudah dekat kan begitu ya. Nah, tapi akhirnya ternyata kita melihat bahwa jalannya memang tidak semudah yang kita bayangkan, begitu. Ketika masuk semifinal, kita melihat bahwa lawan-lawan di semifinal adalah lawan-lawan yang levelnya sudah sangat bagus, walaupun U23. Dan kemudian kita terpaksa ketemu dengan Gini di babak playoff, karena kita gagal melewati 2 pertandingan yang sebenarnya akan memberikan tiket langsung, ya kan. Nah, ini pun bukanlah laga yang mudah. Kita lihat bahwa Gini maupun Indonesia sama-sama peringkat 4 di konfederasi masing-masing ya. Artinya mereka berada di level yang kurang lebih serupa. Saya nggak bisa bilang sama, serupa mungkin ya. Nah, bagaimana dengan tim lawan? Tim lawan ini memang menarik karena kemudian menghadapi laga seperti laga malam hari ini, mereka memanggil sejumlah pemain yang tadinya tidak diajak ikut kualifikasi. Artinya mereka cukup mempersiapkan juga ya melawan Indonesia. Serius. Karena mereka punya sejarah yang cukup panjang juga dengan Indonesia. Sama-sama belum pernah, sudah lama absen dari Olimpiade ya. Kalau Indonesia terakhir main di Olimpiade tahun 56 ya, waktu itu kita tahun 56 di Australia. Sementara Gini main di Olimpiade tahun 68 di Meksiko, Olimpiade Meksiko. Jadi cukup lama. Kedua tim ini absen dari ajang Olimpiade. Jadi itulah kenapa kemudian lawan kita kemudian melihat ini peluang juga untuk bisa ke Olimpiade. Ya sudah, dia panggil pemain-pemain terbaiknya, pemain-pemain yang selama ini belum ikut diajak ketika dikualifikasi di zona Afrika atau Piala Afrika. Oke, kalau kita lihat ini kan skuad Garuda sudah 6 kali bertanding di Qatar sebelumnya. Itu nanti permainan ini akan mempengaruhi mental ataupun fisik dari skuad Garuda atau bagaimana melihatnya? Yang pasti apa yang sudah dilalui oleh timnas kita memang pasti akan mempengaruhi secara mental ya. Dari kemenangan mengejutkan dan juga membahagiakan ketika mengalahkan Korea Selatan, tapi kemudian istilahnya realita berbicara bahwa ternyata Uzbekistan tim yang lebih kuat daripada Korsel dan kita gagal menghadapinya. Irak yang kita pikir kita bisa mengalahkannya karena melihat gaya bermain yang bisa kita imbangi, ternyata kita juga gagal untuk melewati. Saya pikir memang ini masalah yang cukup besar dan semalam ketika saya sempat berbincang dengan Coach Sintayong, dia mengakui bahwa ketika pasca Piala Asia tim ini secara mental cukup terganggu ya dengan hasil negatif dari 2 pertandingan terakhir kan gitu. Nah, itulah kenapa kemudian dia membuat atau meliburkan sebagian pemain, atau buat sebagian ya, dia meliburkan pasukannya cukup lama untuk sebelum kembali berlatih gitu ya. Ini untuk memulihkan kondisi mental para pemain, kondisi ketenangan para pemain itu sendiri gitu ya. Karena ini menghadapi laga yang krusial yang saya pikir pada edisi-edisi sebelumnya kita belum pernah berada di level ini saja. Itu maksudnya. Oh, ini berarti termasuk sangat pencapaian yang sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Ini pencapaian level yang saya pikir sangat tinggi. Anda bayangkan sejak 56 kita tidak pernah lolos Olimpiade. Bahkan kualifikasi tidak pernah sejauh ini kita melewatinya, mencapainya. Jadi ini memang termasuk pencapaian yang sangat jarang ya. Saya maklum kalau ketika para pemain mungkin ada euforia, ada semangat dan di luar itu juga memang faktor kelelahan juga mempengaruhi ya. Jadwal di event seperti Piala Asia U23 sangatlah ketat. Oke. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya karakter dari permainan Gini dan mungkin kelemahan-kelemahannya, Bung. Adakah kelemahannya mungkin skuad Garuda ini bisa memanfaatkan kelemahan tersebut untuk menjadikan peluang? Tadi kita sempat melihat bagaimana perjalanan tim kita ketika menghadapi beberapa tim dari Afrika ya, bahwa mereka memang tim Afrika pastinya punya kekuatan fisik yang cukup bagus dan pemahaman taktik yang saya pikir juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi skuad Gini itu sebagian besar bermain di Eropa. Walaupun tidak semuanya berada di level teratas ya, ada yang di divisi 2, ada yang mungkin di divisi 3, hanya sedikit yang bermain di level teratas di Eropa. Namun begitu artinya mereka sudah berada
katakanlah cara bermainnya sudah jauh lebih modern. Dan kalau kita perhatikan, Gini walaupun di antara negara Afrika juga masih tim yang tidak terlalu kuat. Oh, berarti di tengah-tengah atau? Ya, artinya gini, posisi Gini itu kurang lebih sama kayak Indonesia. Oke. Kurang lebih sama kayak Indonesia. Untuk ya level masing-masing ya gitu ya. Di Afrika dia juga karena sebuah kekuatan besar, tapi dia membuat kejutan dan memang banyak sekali pemain-pemain yang cukup bagus. Kita lihat misalkan dimainkan ya, ada Moriba. Moriba ini adalah salah satu pemain yang dimunculkan oleh Barcelona ketika masih muda dan sekarang yang membuat Getafe. Nah ini saya pikir akan menjadi PR bahwa kali ini walaupun namanya mungkin kurang familiar buat para pemain Indonesia sendiri, tapi para pemainnya ada pemain-pemain yang nggak bisa dianggap sebelah mata gitu. Oke. Kalau kelemahannya contoh nih, mereka kan mempunyai kecepatan kalau kita lihat ya Bung ya. Bung setuju apa mereka itu mempunyai kecepatan yang individual juga ya. Mereka cukup individual dalam bermain. Itu bisa dimanfaatkan sama tim Garuda nggak sih Bung? Ya saya pikir Indonesia akan bermain lebih kompetitif dalam artian harus bermain secara tim ya. Seperti yang ditunjukkan ketika mereka mengalahkan Korea. Artinya organisasi permainan harus diatur. Cara rencana permainan juga harus lebih rapi begitu ya, karena memang salah satu kelebihannya pemain-pemain Afrika dan Gini sendiri saya perhatikan juga memang speednya cukup bagus. Itulah kenapa mereka memainkan pola 4-3-3, mereka mencoba memainkan peran sayap lebih banyak. Ini akan menjadi PR buat sisi flank kita. Kalau misalkan kita biarkan sisi flank bekerja sendiri, maka kita juga nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kita harus lebih teratur lagi, harus lebih rapi menahannya. Saya pikir saya berharap sih timnas kita akan bermain lebih kompak ya, lebih kompak. Karena tadi memang Coach Sintayong juga semalam mengatakan dia sudah menyiapkan sebuah pendekatan baru ya. Semoga kita akan lihat malam hari ini seperti apa. Sebenarnya karakter dari Gini sendiri itu menyerang atau bertahan? Oh dia sangat ofensif. Kali ini dia cukup ofensif. Itu lagi dia memainkan pola dasar 4-3-3. Mirip dengan kita kan dasarnya 3-4-3 begitu ya. Kita sama-sama ofensif. Cuman sekarang karena mereka punya sayap yang kuat, kita mungkin akan melihat bagaimana keberanian para pemain sayap mereka untuk mencoba melewati lawan one on one play gitu ya. Nah ini yang mungkin bisa kita atasi dengan organisasi yang lebih bagus. Saya pikir ketika kita mengalahkan Korea Selatan ataupun ketika kita mencoba untuk mengalahkan Irak, ada beberapa scene yang menurut saya cukup bagus ya, ketika ada pemain lawan mencoba untuk melewati, kita mengurung dengan 2-3 pemain dengan pendekatan bertahan tertentu yang mungkin bisa kita gunakan juga. Oke, kalau sekarang tadi kelemahan dari Gini, sekarang dari Garuda Muda, apa yang perlu diantisipasi mungkin dari kelemahan-kelemahan Garuda Muda yang kalau kita lihat 6 kali pertandingan di Qatar, apa yang harus dipersiapkan nih atau antisipasi kelemahan-kelemahan tersebut? Kalau saya lihat sebenarnya fokus aja sih. Fokus dan memang harus, jadi gini, saya menyebutnya bahwa ini adalah laga yang kemudian hidup mati ya. Ini one day game, one single game kan begitu. Kadang-kadang ketika pertandingan di level ini, pendekatan taktik, pendekatan skill sudah dilakukan, maka yang paling penting adalah kemauan. Kemauan kita untuk menang. Saya yakin dua-duanya ini sama-sama ingin menang. Ya, tapi masalah siapa yang lebih pingin menang gitu loh. Jadi saya tidak mengatakan bahwa nanti yang kalah adalah tim yang tidak bersemangat. Enggak, saya yakin sama-sama bersemangat ya, sama-sama ingin menang ya. Tapi kadang-kadang di laga seperti ini, siapa yang paling ingin menang, siapa yang membuat kesalahan paling sedikit. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kemudian pemain kita itu membuat kesalahan-kesalahan kecil. Kadang-kadang yang kecil ini yang susah diobati kan, itu yang repot kan begitu. Tapi kalau saya pikir secara organisasi, Garuda Muda sudah bermain jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Pencapaian tertinggi ya. Memang kali ini lawannya agak berbeda karena kalau kita udah ketemu topnya Asia, ya kan, sudah pernah ketemu tim dari Jazirah Arab. Ini Afrika pasti akan berbeda lagi. Tapi sebagian dari mereka juga sudah punya pengalaman menghadapi para pemain Afrika dari benua Afrika. Jadi saya pikir tinggal willingness kalau kata orang bule ya. Singkat saja Bung, prediksi skor untuk malam ini berapa? Ini laga yang akan sangat rumit, sangat ketat. Saya pikir tentu saja saya nggak bisa objektif. Gitu ya. Saya berharap Indonesia bisa mencuri kemenangan tipis saja, walaupun sampai 120 juga nggak masalah. Tahan yang kuat aja udah pokoknya. Siap. Siap, terima kasih Bung. Yang penting Garuda Muda tetap fokus ya. Tetap fokus detail, kemudian cari celah karena kita ini sangat bagus dalam small game ya. Itu yang perlu kita harapkan semoga Indonesia maju ke Olimpiade Paris. Terima kasih Bung Bagus atas waktunya. Terima kasih juga, sama-sama.